Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Allah sumber kehidupan kita. Menyadari hidup kita yang banyak ketidakmampuan dan keterbatasan, kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan penyertaan Allah Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita dimampukan senantiasa menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengar sebagian firman Tuhan dalam renungan kita pagi ini dengan tema Kerajaan Allah dalam hidup orang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar frase Kerajaan Allah. Apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Apakah ia hanya sesuatu yang akan datang di masa depan, ataukah ia sudah ada di antara kita saat ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kerajaan Allah ini terwujud dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Banyak orang membayangkan kerajaan Allah sebagai sebuah tempat yang jauh di surga setelah kita meninggal dunia. Memang benar, ada aspek eskatologis dari kerajaan Allah yang akan digenapi sepenuhnya pada kedatangan Kristus yang kedua. Namun firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kerajaan Allah telah hadir di antara kita sejak kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Yesus sendiri memberitakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini berarti kerajaan Allah bukanlah sekedar konsep teologis, melainkan sebuah realitas yang dapat kita alami dan hidupi sekarang. Kehadiran kerajaan Allah dalam hidup orang percaya berarti hidup kita di bawah kedaulatan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti menempatkan Allah sebagai raja dan penguasa tertinggi dalam hidup kita. Ini bukan hanya tentang mengucapkan Tuhan adalah rajaku dengan bibir kita, tetapi tentang menundukkan setiap aspek hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan, keuangan, relasi, karir, kepada kehendak dan pimpinannya. Ketika kita hidup di bawah kedaulatan Allah, kita akan mengalami damai sejahtera dan berkat yang melampaui akal budi. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, mengalami transformasi nilai dan karakter kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir lihat. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah bukanlah tentang peraturan lahiriah atau upacara keagamaan semata, melainkan tentang transformasi rohani. Ketika kerajaan Allah berdiam dalam hati kita, nilai-nilai kerajaan Allah yang akan mendominasi hidup kita.
Seperti apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan semakin nyata dalam karakter kita. Kita dapat baca dalam Galatia 5, 22-23. Kita dipanggil untuk menjadi representasi kerajaan Allah di dunia, memancarkan terang Kristus melalui kehidupan yang diubahkan. Yang ketiga, hidup dalam kerajaan Allah, menjadi agen kerajaan Allah di dunia. Matius 28, 19 dan 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai orang percaya, kita tidak hanya menerima berkat kerajaan Allah, tetapi juga diutus untuk memperluas kerajaannya. Amanat agung adalah mandat bagi kita untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah di dunia. Ini berarti kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik, membagikan kabar baik, memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat kepada mereka yang belum mengenalnya. Hidup dalam kebenaran dan keadilan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran berdasarkan nilai-nilai kerajaan. Melayani sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, menolong yang lemah, memberdayakan yang miskin, dan menghadirkan kasih Kristus secara nyata. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah bukanlah sekedar sebuah doktrin, melainkan sebuah panggilan untuk hidup secara radikal bagi Tuhan. Ini adalah panggilan untuk hidup yang berpusat kepada Allah, diubahkan oleh Allah, dan digunakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Marilah kita merenungkan kembali, sudahkah kerajaan Allah benar-benar berkuasa dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Biarlah hidup kita menjadi cermin yang memancarkan kemuliaan kerajaan Allah, sehingga banyak jiwa boleh mengenal dan datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kebaikan yang sangat begitu indah pagi hari ini.
Kami rindu menikmati kerajaan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa firman melawat setiap kami pagi hari, memulihkan yang terluka, membangkitkan semangat yang baru, menikmati damai yang dari Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.